STY itu melihat bahwa Vano itu kenapa tidak dipanggil, ya katanya karena soal fisik ya pemain tersebut. Tapi saya pikir enggak juga, dia bermain dengan Borneo bagus ya, mau main 90 menit. Kalau bicara soal fisik ya katakan dia bisa bermain di 45 menit babak kedua, oke. Yang penting dia ada dalam tim. Vano terakhir bermain dipanggil tim nasional oleh STY itu saya menyaksikan langsung bagaimana bertarung di Surabaya melawan Turkmenistan, dan kita menang 2-0 melawan Turkmenistan di FIFA Matchday. Vano masuk di babak kedua, memang hanya 19 menit bermain, tapi cara dia bermain bagus. Dia memberikan satu assist kunci yang luar biasa terhadap Egy Maulana. Ya, ketika Egy mencetak gol kedua kita. Dan kelihatan sekali ketika dia memegang bola ini baik, sulit direbut oleh pemain lawan, passingnya oke. Nah mestinya kalau dia ada dalam tim kan cukup, kalau bermain di babak kedua saya pikir baguslah sebagai super sub. Kalau memang dengan alasan bahwa saya bilang dibutuhkan di Piala Asia ini dengan level tinggi harus pemain yang punya fisik bagus. Ya kalau dibandingkan dengan Dedi dan Dimas, maaf ya, Vano saya pilih ya. Tapi semua berpulang ke pelatih, karena yang bertanggung jawab yang memilih adalah seleranya STY. Kita tidak bisa memaksa dia untuk mengatakan harus memanggil Vano, karena yang menentukan kan STY. Dilihat dari sudut apapun ya, dia beralasan bahwa yang dia panggil saat ini yang terbaik. Makanya STY akan mempertanggungjawabkan semua ini ketika kita bertanding di Piala Asia. Dia pertaruhkan kredibilitas dia ya di sana. Kalau sampai gagal ini bahaya, karena di sini salah satu penilaian juga bagi STY. Gagal total di Piala Asia, nasib dia terancam sama sekali ya. Untuk bisa ada pergantian pelatih pasti sudah di depan mata, karena ditunggu di Piala Asia ini. Kalau gagal di fase grup kemudian di U23 juga gagal ya, sudah pasti STY bisa diganti. Nah, bisa nggak kita ambil menyamakan rekor itu, bahwa ada kemenangan yang kita bisa ambil di Qatar, iya, entah itu lawan Irak, Vietnam maupun Jepang. Ada kemenangan lagi, karena sejauh ini rekornya baru 2 kali kemenangan, 1 kali di 2004, 1 kali di 2007. Artinya nggak usah muluk-muluk buat lolos grup dulu ya, menyamai rekor menangnya dulu mungkin. Iya, tapi kalau targetnya Sinteyong kan level Asia lolos gitu. Harusnya. Walaupun sejauh ini kan pernyataan itu nggak ada konkretnya gitu. Dia bilang sudah level Asia tapi digelontor 5 gol sama Irak. Dia bilang sudah level Asia 1-1 lawan Filipina, ASEAN. Iya. Dia bilang butuh naturalisasi, sudah dikasih naturalisasi, tetap begitu mainnya. Jadi sebetulnya Piala Asia ini menjadi sebuah gunung yang berat untuk didaki oleh timnas Indonesia. Dan saya pikir wajar Coach Sinteyong optimis, karena seperti yang saya jelaskan di konten sebelumnya. Masa teman-teman lupa bahwa persiapannya ini matang. Ada 2 pekan lebih pemusatan latihan di Turki. Dan bukan cuma pemusatan latihan, jadi bukan cuma latihan saja. Tapi ada juga agenda uji coba 3 kali loh. Ini bukan main-main, ini bukan kaleng-kalengan persiapannya. Ini persiapan yang maksimal, ini bagus sekali masa persiapannya. 3 kali uji coba loh. 2 kali lawan Libya. Libya juga bukan merupakan tim yang lemah. 1 kali lawan Iran yang juga merupakan favorit untuk menjadi juara dari Piala Asia. Ini sudah bagus ini masa persiapannya, tapi kembali lagi kepada para pemain. Harus fokus selama menjalani TC, harus betul-betul serius. Memahami taktik dari Coach Sinteyong dan harus bisa menyatu di atas lapangan. Artinya harus mengenal karakter permainan dari rekan-rekan yang lain. Supaya nanti ketika di atas lapangan mereka sudah paham peran dan tanggung jawabnya. Ketika para pemain sudah paham tentang peran dan tanggung jawabnya, ya tentu jumlah kesalahan akan berkurang. Kalau bisa, jangan ada kesalahan sama sekali. Buat apa sih mau membuat kesalahan? Tapi kan ya, memang kesalahan itu kan tidak disengaja. Tapi jangan sampai ada kesalahan dong. Kalau nggak ada kesalahan, saya yakin timnas Indonesia bisa mendapatkan hasil akhir yang positif. Jangan dia gembor-gembor sebelum lawan Irak di Korea Selatan, di media Korea Selatan dia bilang pemain naturalisasi membuat timnas menakutkan, pemain domestik kita punya kelemahan, lalu dia seperti Gus Hiding, dia nge-branding, dia mencitrakan diri sendiri, tapi nggak konkret hasilnya gitu. 5-1 bos, sama Irak. Tepuk tangan dulu dong lu. Jadi Tom, ya publik juga nggak semua pro STY, nggak semua. Ada yang artinya kalau saya membelahnya itu 3 Tom. Ada yang memang militan jadi die hardnya STY gitu. Jangan coba colek STY.
Maksudnya cara berpikir yang salah jangan dibiarkan salah. Jangan, kita tahu level sepak bola kita, makanya kita datengin Sinteyong yang kalibernya lebih di atas. Tapi dia juga harus mengerti gitu loh. Jangan dia ngomong begitu di luar, dia nggak ada penghargaannya menurut saya sih kalau kayak gitu. Rizky Ridho, Marcelino, apakah itu bukan bakat-bakat yang bagus? Lalu publik yang nggak ngerti lalu cuma bilang begini ngejudge-nya. Passing aja nggak bisa pemain kita. Oh please. Saya bukan pelatih, tapi saya tersinggung dibilang begitu. Karena saya yakin di antara beberapa anak berbakat Indonesia, passing mereka juga bagus. Gitu. Apakah selama ini infrastruktur latihannya bagus? Bukan enggak. Dalam segala keterbatasan ternyata kita punya Marcelino, kita punya Rizky Ridho, kita punya Witan gitu loh. Kenapa yang digedein ini adalah nggak bisa passing? Jadi jangan nge-branding, jangan ngejelekin ini untuk membranding diri sendiri. Sintayong, STY, belak-belakan bongkar alasan tidak memanggil dua pemain Borneo FC Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata ke Timnas Indonesia untuk Piala Asia 2023 di Qatar, 12 Januari 10 Februari tahun 2024 mendatang. PSSI mengumumkan daftar 29 pemain yang dipanggil Timnas Indonesia untuk TC di Turki, Rabu, 19/12. Dalam daftar tersebut tidak ada nama Lillipali dan Nadeo. Keputusan STY tak memanggil Lillipali dan Nadeo tersebut jadi perdebatan di kalangan supporter. Sintayong pun membeberkan alasan tidak memanggil Lillipali dan Nadeo ke Timnas Indonesia. Lillipali pemain yang sangat bagus di Liga 1, saya lihat juga performa dia sangat bagus, ujar Sintayong, Selasa, 19/12. Namun, pelatih asal Korea Selatan ini menjelaskan stamina Lillipali yang kini berusia 33 tahun tidak lagi mumpuni untuk dimainkan melawan tim-tim dengan kualitas di atas Timnas Indonesia. Tapi kalau melawan tim di atas kita, pasti akan sangat lelah. Beberapa tahun ini saya punya kesempatan untuk lihat langsung dia, tapi untuk Piala Asia ini kelihatannya Lillipali sulit secara fisik, kata STY. Di sisi lain, STY mengungkap alasan memilih kiper Syahrul Trisna ketimbang Nadeo Argawinata untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Syahrul adalah pemain yang sangat tenang saat pertandingan, ujar Sintayong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga membeberkan kelebihan kiper Persikabo itu dibanding Nadeo. Kemarin, Syahrul sering bersaing dengan Nadeo. Kadang dia yang main, kadang Nadeo. Tapi ketika Syahrul main, kemungkinan kebobolan semakin kecil. Jadi akhirnya saya pilih dia, kata STY menambahkan. Pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusnaini menilai pelatih Timnas Indonesia Sintayong memiliki alasan ketika tidak memanggil Stefano Lillipali ke pemusatan latihan training camp TC di Turki. STY memanggil 29 nama untuk ikut dalam rombongan TC Timnas Indonesia di Turki pada tanggal 20 Desember hingga tanggal 6 Januari mendatang. Dari daftar panggil tersebut tidak ada Stefano Lillipali. Kusnaini melihat kebutuhan tim sebagai alasan STY memanggil pemain lain alih-alih Stefano Lillipali. Ia menilai, saat ini skuad Garuda sedang membutuhkan sosok striker murni atau yang biasa disebut sebagai pemain nomor 9. Ini perdebatan klasik soal Lillipali. Pelatih melihat kebutuhan tim, jadi STY melihat kebutuhan bukan pemain nomor 10 tapi nomor 9. Lillipali itu nomor 10 atau 11 gelandang atau pemain sayap, kata Kusnaini kepada Indonesia.com, Selasa, 19/12. Sedangkan STY punya pemain nomor 10 dan 11 dari sosok lain. Makanya saya bisa paham dia tidak panggil Stefano, ia menambahkan. Lebih lanjut, Kusnaini tidak menampik pemain 33 tahun itu punya kualitas yang bagus. Itu terlihat dari penampilan Lillipali yang tampil di seluruh pertandingan Liga 1 2023/2024 bersama Borneo FC. Dari 23 pertandingan kompetisi domestik, pemain kelahiran Arnhem, Belanda itu menyumbang 9 gol dan 11 assist. Catatan itu dianggap membuat Lillipali dinilai layak mendapat satu tempat di Timnas Indonesia. Bukan karena Lillipali tidak bagus, tapi STY berpikir yang dipanggil itu proyeksinya bagaimana. STY mungkin lebih percaya dengan pemain lain untuk posisinya Lillipali, ucapnya. Pemain-pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia untuk persiapan Piala Asia akan menjalani latihan dan melakoni 2 laga uji coba melawan Libya di Turki pada 2 dan tanggal 5 Januari. Setelah itu skuad Merah Putih akan berlatih di Qatar dan beruji tanding lagi menghadapi Iran pada tanggal 9 Januari.
Pengamat sepak bola, Tommy Welly, menyebut Shin Tae-yong tak adil seusai mengetahui alasan Stefano Lillipali tak masuk skuad timnas Indonesia. Seperti diketahui, dari 30 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan menghadapi Piala Asia 2023 tak ada nama Stefano Lillipali. Tak ada nama penyerang Borneo FC ini tentu saja membuat tanda tanya besar. Hal ini karena Stefano Lillipali merupakan salah satu penyerang yang cukup mentereng di Liga 1. Bahkan saat ini pemain naturalisasi tersebut telah mencatatkan dirinya sebagai salah satu top skor Liga 1 2023/2024. Pemain berusia 33 tahun ini telah mencatatkan dirinya mencetak 9 gol dan 11 assist dari 23 laga yang dilakoninya bersama Borneo FC musim ini. Melihat catatan tersebut tak sedikit banyak pihak yang menanyakan keputusan Shin Tae-yong. Keputusan pelatih asal Korea Selatan tersebut bahkan menuai polemik karena mantan pemain Bali United tersebut memang lagi gacor. Akan tetapi, ia justru tak masuk dalam daftar pemain yang dibawa Shin Tae-yong ke Turki untuk menjalani persiapan menghadapi Piala Asia 2023.